boleh dibaca, boleh baca surah lain ya. Boleh hukumnya bagi orang yang mengerjakan sholat membaca surah Al-Quran tambahan yang disukainya dalam sholat maghrib dan sholat fardu yang lain. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ia tidak dilarang membaca surah apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja, jika seorang menjadi imam, hendaknya memilih surah yang ringan, bukan bacaan yang panjang, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap mereka atau para makmum. Apabila atau sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apakah kamu ingin menjadi orang yang menimbulkan atau penebar fitnah? Juga sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para imam sholat untuk meringankan bacaan Al-Quran. Hendaklah siapa saja yang menjadi imam meringankan bacaannya. Tentu di sini yang dimaksud dengan pendapat Ibnu Huzaimah ini, kalau seseorang menjadi imam, kalau Anda sholat sendiri silahkan baca panjang. Anda jadi imam, Anda sesuaikan. Boleh nggak orang jadi imam menerapkan bacaan-bacaan Nabi ini? Boleh, tidak masalah. Tetapi bijaksana kalau seorang imam itu dia melihat kondisi dan keadaan. Kalau seseorang berada di komunitas yang sudah terbiasa dengan baca surah-surah panjang, ya udah. Atau di pesantren, ya, atau di keluarganya sendiri misalnya. Tapi kalau dia datang satu tempat, orang itu baru masuk Islam, komunitas itu. Atau orang masih baru pertama kali belajar sholat, walaupun dia muslim mungkin selama ini belum pernah sholat, maka sebaiknya memilih surah-surah yang pendek gitu ya. Surah-surah ini dibaca di waktu-waktu yang tepat. Baik, kita sekarang masuk ke poin ke-9, bacaan Nabi SAW ya, yang dibaca dalam sholat sunnatul fajr atau dikenal dengan sholat al-fajr ya. Hadis yang menerangkan surah yang dibaca dalam sholat sunnah sebelum subuh antara lain. Yang pertama surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini yang sangat masyhur ya. Melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada 2 rakaat sholat sunnah Al-Fajr. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, nanti kita masuk ke syarah. Saya bacakan dulu ya. Nanti kita akan masuk ke penjabarannya insyaAllah. Pilihan yang kedua adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 136 dan surah Al-Imran ayat 64. Satu-satu ayat saja. Surah Al-Baqarah 136 dan surah Al-Imran, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 136 dan surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 64. Melalui riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan karena Rasulullah SAW yaqra fi raka'atil fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat. Itu ya Al-Baqarah 136, nanti kita tadabburi insyaallah ya. Kemudian wallati fi Al-Imran dan membaca di rakaat kedua di surah Al-Imran, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nanti juga kita akan tadabburi ayat ini. Pada 2 rakaat sholat sunnah fajr Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah 136 dan juga Al-Imran di rakaat kedua ayat 64. Imam Nawawi rahimahullah berkata, inilah yang menjadi dalil madhab kami dan madhab jumhur ulama, yakni disunnahkan membaca salah satu surah tersebut setelah Al-Fatihah. Disunnahkan pula untuk membaca 2 surah atau 2 ayat tersebut, karena hal tersebut termasuk sunnah. Imam Malik dan mayoritas muridnya berpendapat tidak ada surah yang dibaca selain surah Al-Fatihah. Sebagian ulama salaf menyebutkan tidak ada satu pun surah yang dibaca, sebagaimana yang tersebut dahulu. 2 pendapat terakhir menyelisih sunnah yang sahih dan yang qat'i atau yang tidak dipertentangkan lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita coba jelaskan dulu perkataan Imam Nawawi rahimahullah yang dibawa, baru kita masuk ke tadabbur surah-surah itu. Perkataan Imam Nawawi rahimahullah, beliau membenarkan 2 riwayat ini. Riwayat yang pertama tadi riwayat Abu Hurairah, di rakaat pertama sholat sunnah al-fajr setelah al-fatihah baca al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Dan juga membenarkan tentang rakaat pertama baca Al-Baqarah 136 dan Al-Imran rakaat kedua ayat 64. Maka beliau mengatakan ini yang kami pegangi. Dan beliau menyarankan satu pesan penting. Seharusnya atau semestinya setiap muslim menjalankan kedua hadis ini. Kan selama ini kita biasa membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas saja ya. Jadi usahakan kita menambah hafalan kita dengan Al-Baqarah 136 sama Al-Imran 64. Lalu kita selang-selingkan
Misalnya sholat sunnatul fajr hari ini baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, besok kita Al-Baqarah 136 sama Al-Imran 64. Besok lagi kita baca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas misalnya. Atau kalau Bapak Ibu baru mau hafal hari ini, misal mulai menghafal hari ini Al-Baqarah 136 dan Al-Imran 64, maka kita coba supaya tidak lupa, diterapkan selama seminggu atau sebulan. Karena Al-Kafirun sama Al-Ikhlas sudah dihafal di luar kepala. Ya. Jadi kita coba terapin dulu supaya kita hafal juga di luar kepala, baru kita selang-selingkan. Walaupun kalau Bapak Ibu misalnya ya, Ustaz saya cuma mau baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, boleh. Karena ini kan kita bahas tentang sunnah-sunnah yang terlupakan ya. Maksudnya, boleh saja kalau Bapak Ibu pilih surah mana saja. Imam Nawawi tekankan juga masalah itu. Tetapi, seharusnya seorang muslim berpikir, saya pernah jelaskan juga itu ya. Kalau ada beberapa riwayat dalam satu kegiatan dan hukumnya sunnah, usahakan kita pernah membaca semuanya walaupun sekali seumur hidup. Contoh ragam 2 istiftah atau iftitah. Ya, itu cukup banyak ragamnya. Kita bisa pilih dari 5-6 ragam 2 iftitah itu atau istiftah itu. Kita baca misalnya yang rutin Allahumma ba'id baini wa baina khataya misalnya. Ya, itu rutin kita baca. Tapi jangan luput dari kita ya doa yang kedua, doa yang ketiga walaupun sekali seumur hidup. Supaya nanti di buku catatan amal kita pernah sudah mengamalkan semua sunnah Nabi. Jelas nggak? Nah, itu contohnya. Begitu juga dengan doa ruku. Ada banyak. Subhanarabbil azim wa bihamdi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, sampai akhir ada 6 macam. Kita boleh baca Subhanarabbil azim rutin, tapi jangan luput Subhanarabbil azim wa bihamdi, jangan luput subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, sampai ada subhanakallah bihamdika Allahumma gfirli, ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka' sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa aidhi wa mustaqalla bi qadami. Maka itu juga kita baca, kita variankan. Dan kalau Bapak Ibu mau supaya tidak lupa, ini yang biasa kami praktikin, maka usahakan di setiap sholat-sholat kita sendiri, tidak sedang berjamaah. Kalau berjamaah kita agak susah jadi imam atau makmum. Tapi sholat tahajud, sholat duha, coba bacaan-bacaan ruku ini dibaca semuanya. 1 kali atau 3 kali. Sehingga variannya itu tidak terlupakan. Sami Allah liman hamidah. Cukup orang bilang Rabbana walakal hamd. Tapi boleh ditambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati mil ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Haqqu ma qala al-'abd wa qulna laka 'abd. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Lalu Nabi SAW biasa baca di salat malamnya ditambah dengan li rabbil hamd. Puji-pujian untuk Tuhanku puji-pujian atau untuk kami puji-pujian, untuk Tuhan kami puji-pujian. Itu dibaca. Jadi kita bisa pilih salah satu, tapi kita usahakan bisa kita ragamkan atau minimal sekali. Begitu juga doa sujud. Ada subhan rabbi ala wa bihamdi, ada subuhun kudus rabbul malaikati sampai akhir zikir-zikir yang dibaca pada saat sujud. Duduk di antara dua sujud. Ada rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Ada juga yang pendek rabbi gfirli. Maka kita bisa amalkan semuanya. Ini kita baca, dan begitu juga sebelum salam ada 20 lebih doa-doa. Allahumma ba'id Allah min a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil kubur sampai akhir. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Banyak sekali doa-doa yang dianjurkan baca. Maka walaupun kita baca sekali satu doa saja enggak apa-apa.